Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Rahayu Guruji. Baik-baik. Good. Aduh ini senang sekali Guruji bisa akhirnya kita sebenarnya nggak senang juga, cuman akhirnya kita kembali lagi bersama Ganesha di tengah kita, Guru. Oh iya, biasanya Bodhidharma, jadi udah bosen sama dia. Nggak gitu Guruji, karena di saat ini Guruji di Ciawi itu setiap sore hujan terus Guruji, dan Nggak kaitannya apa dengan Bodhidharma dan Ganesha gitu. karena Guruji kalau Bodhidharma itu kan settingannya tuh open space ya kan, zen gitu kan, tapi kalau ini lebih homey, lebih ada gimana nya gitu kan. Tapi Guruji itu namanya transformasi ya kan, bisa adaptasi secara cepat gitu. Dan belakangan ini banyak banget Guruji, hal-hal apapun itu dikaitkan dengan transformasi. Ada transformasi body goals. Apa body? Body goals. Jadi kayak yang gitu. Jadi tujuan itu. ya Kalau tujuan ideal itu seperti apa tuh? ya standar ya netizen. Standar apa? Kayak di Guruji. Hah? Kayak gitar. Oh, oke, Suno. Tinggi langsing, kutilang, kurus tinggi langsing, kutilang. Kutilanak. Kutilang merah. Itu nggak sampai Kamu sini. kamu termasuk dong kalau gitu. Kan Memenuhi kalau itu syarat. nggak transportasi, nggak transportasi. Iya, enggak. Sebenarnya salah, tapi benar juga. Transportasi memang. Kok transportasi? Iya dong. Pikirkan ya. Kan nggak transformasi Guruji. Emang dari awal Kalau udah kamu begitu. dua-duanya transportasi dan transformasi. Apa gitu, jadi saya nggak nyampe. Transportasi. Pindah port gitu. Pindah pelabuhan kan. Iya. Nggak cuma itu aja Guruji. Ada transformasi digital, transformasi smart city, terus transformasi rumah. Semuanya dikaitkan dengan transformasi Guruji. Iya, dan sekarang yang transformasi terakhir, tadi ada seorang pengusaha, dia kirim message kepada saya, kasih link ya, bahwa Presiden kita untuk sementara menghentikan biaya untuk infrastruktur. Jadi pemerintah menghentikan dulu biaya-biaya yang tidak urgent begitu ya. Terus yang urgent apa Guruji? Banyak yang urgent. Jadi saya kira angka yang bagus, tapi bagi orang-orang yang memang butuh bisnis dari itu, bagi mereka tidak bagus. Bagi pengusaha yang kirim kepada saya tidak bagus tuh. Tapi bagi kita ya oke-oke aja. Emang sekarang kita butuh kebutuhan kita yang urgent apa gitu. Jadi transformasi itu juga bisa ada aspek yang berbeda. Bagi seseorang oke, bagi orang lain tidak oke. Seperti yang contoh saya sering berikan dulu. Tahun 50-an, 60-an tuh, kalau mau jadi bintang film harus berbobot di India tuh, Bollywood tuh. Belum Bollywood ya, masih Indian cinema. Karena semua cewek seperti Lidi. Jadi orang mau datang ke bioskop itu mau lihat cewek yang berbobot. Jadi kalau nggak berbobot, nggak berisi gitu, nggak laku dia sebagai aktris. Sekarang udah terbalik Guruji. Karena kebanyakan orang gemuk, jadi ya. Tapi ngomongin bobot juga, biasanya tuh kalau kata bobot itu dikaitkan dengan biasanya kayak perbincangan orang, nggak berbobot atau nggak isinya nggak berbobot kayak gitu Guruji. Kok ini dikaitkan dengan badan? Sekarang kita sebentar lagi tahun 2025 menurut yang kita Pak EM itu Elon Musk ya, dia sudah akan memperfectkan cat girls. Jadi cat girls ini bisa mengandung bahkan. Bukan cuma dia seperti wanita, tapi juga bisa mengandung.
karena ada mesin di dalam dirinya. Ada uterus, ada semuanya buatan. Dan ketika ditanya sekarang, catgirl ini sudah mulai dipamerkan, dipromosikan di Jepang, di mana. Kamu melebihi manusia nggak? Dia bilang iya, karena manusia itu bisa berhenti, nggak berkembang. Kalau kita berkembang terus, saya belajar terus. Jadi saya tidak akan pernah berhenti belajar. Itu dia udah menjawab sendiri ya, pakai otak dia sendiri, artificial. Dan yang lebih hebat lagi, tahun 84, J. Krishnamurti sudah meramalkan, tapi dia tidak menyebut artificial intelligence. I think I agree with him. Dia mengatakan mechanical intelligence. Jadi ini mechanical intelligence, bahwa dia mendapatkan begitu banyak data, dia punya processing capacity yang unlimited. Jadi kita nggak punya processing capacity, walaupun kita mungkin punya ya, tapi kita nggak bisa menggunakan, dia bisa menggunakan. Kita bisa salfok, dia nggak bisa salfok, nggak perlu. Bisa dibikin supaya nggak salfok. Berarti apakah itu bisa disebut juga seperti proses transformasi diri, Guruji? Jadi enggak, sekarang itu yang saya mau katakan, bahwa kalau kita mau transformasi seperti apa gitu? Mau menyerupai robot, atau tetap mau seperti manusia? Kita kan menjadi manusia kelas 3, kelas 4, kelas 5, karena robot lebih canggih. Kalau kita stop perkembangannya mungkin bisa, Guruji? Pada suatu ketika, suatu titik mungkin agak sulit. Karena kalau dia mendapatkan energi, misalnya yang paling sederhana sekali ya, kalau dia mendapatkan energi dari solar, dari matahari, dan dia tidak perlu dicolokin, dia itu bisa merajalela. Dan sekarang kita bisa pesen kan, seperti sekarang kalau ada perempuan di sini yang hamil, kan nggak bisa dipesan bahwa tolong kamu lahirkan anak yang matanya biru, rambutnya begini, nggak punya penyakit. Ini bisa dipesan. Mau anak yang seperti apa bisa dipesan. Wajahnya seperti siapa mau bisa dipesan. Mau anak seperti Aishwarya Roy bisa dipesan. Saya ngelirik-ngelirik ke sana, kayaknya udah ada yang mau berbicara, Guruji. Silakan. Iya. Iya. Iya, Manisha. Jadi kamu bisa dipesan kan, ada Manisha 1, 2, 3, KW 1, KW 2, KW 3. Dan ujung-ujungnya mungkin, Manisha, KW 10 itu lebih canggih daripada KW kamu yang asli. Dulu kan ada film, apa kan, yang jualan roll untuk film, mungkin Michael tahu ya, lebih indah daripada warna aslinya. Nah sekarang yang akan terjadi itu, robot ini lebih indah, lebih canggih dari kita yang aslinya. Dari semuanya tuh, dari fisik, dari Semuanya, pemikiran. karena masalahnya cuma apa? Fisiknya aja sebetulnya. Oke. Fisik itu yang sekarang mereka sedang sempurnakan. Kalau dari mesinnya sudah perfect untuk saat ini. Jadi fisiknya, sekarang mereka udah bikin dengan sintetik. Jadi kalau kamu pegang cewek ini atau cowok ini, seperti manusia. Jadi kita nggak akan bisa tahu sebelah kamu itu Asli, yang duduk asli. ini Apanya sintetik bukan. atau betul-betul organik gitu. Kita sempat ngobrol-ngobrol tuh dengan dosen kan, hal-hal yang seperti itu. Dia tahu banyak juga tentang apa manusia yang robot ini. Tapi pemikirannya kan akhirnya keputusasaan Bapak atas ya masa depan dunia gitu. Dan maksudnya saya lebih ininya, beliau itu kan posisinya sebagai seseorang yang akan mendelegasikan pemikirannya juga ke banyak orang gitu. Nah itu jadi kan akan diturunkan juga keputusasaan itu ke bawah-bawahnya sebagai peran dia sebagai pengajar. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda ya, mungkin kita juga robot. Karena kita nggak tahu kan, awal mulanya kita dari siapa, dari apa. Kita kan konon mendengar, membaca. Iya, kita manusia.
Ini mungkin kita manusia, kita ini robot-robot yang udah berontak dengan yang menciptakan kita. Jadi kita merajalela. Sekarang mungkin yang menciptakan kita itu yang membuat robot ini, dia lagi kesel dia. Oke, gue bikin yang lebih hebat lagi. Mungkin, itu satu kemungkinan. Kemungkinan lain bahwa ini ada satu, Elon Musk ini kan orang baru nih. Dulu kan banyak orang kaya yang lain kan. Mungkin ada seorang Elon Musk di luar sana itu. Dia lagi berkompetisi dengan perusahaan lama. Lu bikin gini nih, afkir nih, udah kadaluarsa nih. Saya mau bikin yang lebih canggih sekarang. Jadi kemungkinan tuh ada loh bahwa kita semua itu robot sebetulnya.